misalnya aku mau masuk ke kelas, nanti ada salah satu temanku kayak bilang, yang paskibraka provinsi nggak boleh kesini. Oh gitu. Dan seminggu setelah saya jatuh di sekolah itu, saya jatuh lagi dari motor dan yang kena itu tangan kiri juga. Tidak ada kata-kata sakit. Iya. Ya, tidak ada kata-kata sakit. Walaupun sakit, anggap saja sehat. Pudingnya harus banyak, Pak. Ya, itu. Hai, jumpa lagi di Nahya Podcast. Kali ini saya punya dua orang narasumber yang luar biasa, anak-anak muda berbakat, berprestasi. Ada Nito sama ada Jessie. Hai, apa kabar berdua? Siap. Baik Kak. Kok kayaknya serasi berdua ini ya? Dari mana Nito? Sekolah mana? Siap, SMA Negeri 1 Gunung Soy. Sama ya? Sama Kak. Jessie. Jadi mereka berdua ini adalah paskibraka ya. Kalau yang satu calon, yang satu sudah purna. Siap. Oke, saya ke Jessie dulu. Jess, gimana ceritanya bisa sampai bisa masuk ke paskibraka? Ini paskibrakanya ini ke provinsi loh ya? Iya. Iya. Calon paskibraka Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Wih, keren. Ini tinggi-tinggi semua, jadi saya rada-rada minder jadinya. Tingginya berapa sih, Jessie? Saya tingginya 167 cm. Nito kayaknya 100 berapa ini? 100 Siap, kalau saya 180 cm. 180. Berarti kayaknya nggak mungkin nggak diterima ya jadi paskibraka ya. Jadi gimana ceritanya sampai bisa masuk paskibraka? Awalnya itu sih dari sekolah, diseleksi di sekolah sama orang kakak-kakak senior. Terus nanti yang bagusnya itulah yang mewakili SMA Negeri 1 Gunung Sitoli untuk pertama seleksi kota Gunung Sitoli. Kami itu ada banyak tahap. Pertama TWK TIU, tes wawasan kebangsaan sama tes inteligensi umum. Kalau udah lewat di situ bisa lanjut ke tes selanjutnya, itu tes kesehatan, terus tes parade, tes PBB, baru terakhir nanti tes kesamaptaan. Setelah kami semua ikut tesnya, kami nunggu hasil pengumuman. Pas keluar pengumuman, itu ada di-listkan rankingannya, dan saya puji Tuhan ranking 1. Wes, again, applause again. Karena ranking 1, jadinya saya yang dipilih untuk ke provinsi, seleksi paskibraka provinsi. Saya termasuk yang menyaksikan ketika kalian mengikuti tahap demi tahap ya saat itu, dan saya bisa merasakan bagaimana panasnya cuaca saat itu, ya kan? Terus udah kelihatan dekil-dekil ya. Iya. Tapi akhirnya malah jadi ini ya, ranking 1 ya. Iya. Itu dari berapa banyak kemarin? Dari 160-an itu. Aku lupa. Banyak ya. Banyak. Oke, akhirnya karena ranking 1 ikutlah seleksi yang tingkat provinsi. Iya. Hasilnya bagaimana? Hasil Di seleksi tingkat provinsinya? kalau hasil di tingkat provinsi itu kami 3 hari diseleksi sama seleksinya seperti di kota. Kemudian setelah selesai ada lagi juga rankingannya. Tapi hanya yang diumumkan itu cuma yang 10 besar, dan saya masuk 10 besarnya ranking 6. Ranking 6. Nah, ada yang berbeda. Kalau tadi kan katanya sama, tapi kayaknya mungkin lebih berat di Sumatera Utara. Lebih ya? berat di Sumatera Utara. Yang paling menantang saat itu tuh apa seleksinya? Seleksi kesamaptaannya. Bedanya di mana tuh? Bedanya itu putar meter, target meter. Kalau larinya tuh lebih jauh lagi kalau di sana. Tapi sanggup ya? Enggak sanggup? Hanya 4 putaran, padahal minimalnya kami putri itu 5 putaran. Dan aku hanya 4, itu pun 4,5-nya. Iya. Kenapa? Emang ya berat ya? Berat ya, susah. Berat, sangat berat ya. Oh gitu ya. Ranking 6 dari berapa kemarin? Dari 72 orang. 72 orang. Berarti memang target tuh harus masuk 10 besar ya? Karena Iya. di luar 10 besar berarti tidak ini ya? Masih tetap. Tetap juga. Oke. Gimana rasanya saat ini? Senang. Pengalaman baru. Pengalaman. Tapi ini ikut paskibraka tuh keinginan diri sendiri, dorongan orang tua, dari sekolah, atau memang udah dari awal udah cita-cita aku harus masuk paskibraka? Udah dari awal, Kak. Apa sih yang menarik dari paskibraka menurut kamu?
nggak tahu ya Kak, tapi aku dari SD itu kan akhirnya aku yang paling tinggi di antara teman-temanku perempuan. Jadi dari SD itu aku udah dipilih-pilih untuk mengibar di setiap upacara hari Senin. Terus abis itu SMP juga aku ikut untuk Paskas, PD Paskas itu. Lalu entah kenapa makin lama makin tumbuh sama aku, kayak pengen aku lebih ke tingkat selanjutnya kalau untuk mengibar. Sempat kepikiran nggak jadi paskibraka di tingkat nasional saat itu? Sempat waktu pas di provinsi sempat aku mau paskibraka ke nasional, tapi mungkin ada yang lebih bagus dariku, makanya aku ya sampai situ aja udah bagus Kak. Udah bagus ya, udah puas gitu ya. Oke, kalau Nito gimana? Nito 2024 berarti ya Nito ya? Saat itu posisi apa Nito? Pada saat pengibaran saya berposisi sebagai komandan pasukan atau danton, dan pada saat penurunan bendera saya diberikan kepercayaan untuk menjadi pembentang pada saat penurunan. Paskibraka menurut kamu apa sih Nito? Paskibraka itu adalah menurut saya adalah pasukan pengibar bendera pusaka yang dimana tugasnya itu mengibarkan bendera di kota, provinsi, bahkan hingga ke pusat. Dan kalau menurut saya paskibraka itu juga adalah anak-anak muda yang dikumpulkan di suatu tempat dan diberikan tugas yang sangat mulia, yaitu mengibarkan bendera pada hari kemerdekaan. Gimana sih rasanya? Soalnya nggak pernah sih saya soalnya. Gimana sih rasanya ketika ditonton ribuan mata gitu kan, terus melaksanakan tugas yang maha penting saat itu tanggal 17. Kalau segini aja kita sudah grogi, apalagi saat itu ya, Nito ya. Gimana? Sekalian berbagi tips sama Jessie nanti di tingkat provinsi loh. Gimana? Kalau pada saat pengibaran dan penurunan itu tentunya saya sangat deg-degan karena ditonton oleh ribuan orang di kota Gunung Stoli, bahkan waktu itu sampai jalannya penuh. Dan di situ karena saya deg-degan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya keberhasilan agar tugas kami pada hari ini yang sudah kami siapkan kurang lebih selama 1 bulan latihan dapat berhasil. Dan puji Tuhan ketika saya berdoa dan langkah kaki kami pertama dimulai, deg-degan saya mulai hilang dan hingga akhirnya nanti tugas kami berjalan dengan baik. Wah, senang ya. Kita juga termasuk kemarin siaran langsung acaranya dan memang berjalan dengan baik. Cuacanya juga mendukung ya saat itu ya. Yang sebelum-sebelumnya pernah loh hujan itu yang paskibraka ya, sampai belepotan lumpur gitu ya. Tapi ternyata Nito saat itu dan teman-teman berhasil saat itu. Tapi Nito kemarin sampai di tingkat kota saja. Kemarin nggak sempat lolos di provinsi? Di pengumuman tingkat kota itu saya ranking 3 dan yang diambil untuk melanjut ke provinsi itu hanya ranking 1. Kecewa saat itu? Siap. Kecewa. Tentu saja kecewa karena dari awal masuk SMA target saya itu menjadi minimal paskibraka tingkat provinsi. Namun meskipun begitu saya tetap bersyukur karena tidak semua pelajar seperti kami ini bisa menjadi seorang paskibraka. Oke. Tapi menurut kamu apa sih evaluasinya? Kenapa kemarin nggak ranking 1 gitu? Kekurangannya di mana? Kalau evaluasi saya, menurut saya waktu itu kekurangan saya pada saat tes Samapta mungkin, karena jujur saja waktu tes Samapta itu pada saat masa pelatihan sebelum memulai seleksi saya sempat terjatuh pas waktu latihan di sekolah dan itu tangan kiri saya terkilir. Dan seminggu setelah saya jatuh di sekolah itu saya jatuh lagi dari motor dan yang kena itu tangan kiri juga. Berarti makanya ada peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga, tercipta untukmu ya Nito ya. Kok bisa sih sampai seperti itu, beruntun kayak gitu? Saya tidak tahu juga, karena waktu kejadian kedua itu saya pulang dari sekolah membawa sepeda motor dan tiba-tiba ada anjing menyeberang dan saya terkejut sontak jatuh saja. Masih hidup anjingnya? Oke, Nito, tadi kamu cerita dari awal SMA tuh sudah kepikiran mau jadi paskibraka. Sampai segitunya ya. Emang bagi kamu tuh paskibraka tuh apa sih? Kalau kita lihat tuh seru, gagah gitu ya. Tapi sampai segitu aja kah? Menurut kamu apa pengaruh paskibraka bagi kamu sendiri? Karena paskibraka itu kan bukan sekedar gagah-gagahan di tanggal 17 ya. Karena kita lihat bahwa mereka ini akan menjadi role model. Satu tahun mereka akan, ya katakanlah mereka akan memberikan contoh kepada adik-adik mereka, generasi berikutnya begitu ya. Apa sih yang berubah dari kamu ketika kamu sudah jadi paskibraka sih?
ketika setelah menjadi paskibraka, tentu saja yang tumbuh di dalam diri saya itu kedisiplinan. Karena pada saat masa karantina itu benar-benar dipres kedisiplinan, baik dari kerapiannya, waktu bangun tidurnya, dan semua kamar kami itu selalu dicek oleh panitia, diperiksa apakah bersih atau tidak. Jadi pada saat masa karantina itu, yang sebelumnya sebelum masa karantina saya bangunnya mungkin agak telat jika ke sekolah. Telatnya berapa? Biasanya itu jam 6 saya bangunnya. Dan ketika masa karantina itu, pada hari pertama saya terkejut karena saya dibangunkan oleh kakak-kakak purna pendamping itu pukul setengah 4 pagi. Dan itu langsung disuruh olahraga. Oh, biasanya jam 4 masih mimpi ya. Kaget badan dong ya saat itu ya. Terus apalagi kedisiplinan nih yang paling terasa. Terus apa lagi? Kerapian, mulai dari rambut itu selalu minimal di bawah 4 cm. Dan sebelumnya itu rambut saya panjang, dan karena sejak ikut paskibraka selalu dituntut untuk rambutnya itu selalu rapi. Dan ketika sampai di sekolah itu saya dan teman-teman menjadi sorotan karena pada saat kami ke sekolah dengan rasa bangga kami menggunakan baju PDU kami yang tidak semua pelajar punya, hanya beberapa dari kami yang mempunyai. Bangga atau sombong? Siap bangga. Soalnya beda tipis loh, bangga sama sombong ya. Enggak, tetap bangga ya. Siap bangga. Oke. Dan semangat ini yang ditularkan ke Jessie. Iya, Jess. Iya. Sempat lihat Nito tahun lalu ketika apa? Tidak. Senior di sekolah ya. Iya. Tapi pernah ngobrol sama Nito nggak sebelumnya atau sama Purna yang ada di SMA 1? Apa sih tipsnya supaya berhasil di Paskib? Pernah sih Kak, tapi bukan sama abang ini, tapi sama kakak kelas. Kak nanya-nanya tentang bagaimana ini, gimana gitu. Terus dia selain memberikan tips-tips juga kasih semangat juga sama aku, kakak ini. Kapan kira-kira berangkat ke ini untuk mengikuti latihan untuk di provinsi? Mungkin sekitar tanggal 2-3 Agustus. Persiapannya apa? Persiapan ke sana. Persiapannya itu dari fisik, mental saya juga. Kalau fisik, latihan-latihan fisik di rumah kayak push up, sit up, lari. Terus kalau secara mental ya pastinya itu dari support orang tua, teman-teman, berdoa juga sama Tuhan. Paling support sistemnya dari siapa nih kamu? Dari mama papa, teman-teman kelas juga. Oke. Biasanya mereka kasih support apa sih sama Jessie? Ya kasih semangat aja, kasih lewat doa juga. Terus kalau misalnya kalau sama teman-teman sekelas itu aku ngapain aja mereka pasti nyinggung-nyinggung pas paskibraka provinsi. Contohnya kayak gimana? Misalnya aku kan mau kemana ya misalnya aku mau masuk ke kelas, nanti ada salah satu temanku kayak bilang yang paskibraka provinsi nggak boleh kesini. Oh gitu. Itu dianggap sebuah apa jadinya? Menurutku tuh dukungan, karena jadi kayak semangat aku, jadi bangga aku juga, bangga juga teman-temanku sama aku. Tapi mungkin ada juga yang pernah gagal akhirnya ya, ketika tidak kuat mengikuti latihan, akhirnya balik ke kota asal misalnya. Jangan sampai bikin malu ya. Siap, tidak ya. Udah tanya bener-bener nanti kira-kira di tingkat provinsi bakal seperti apa gitu, apa yang bakal dihadapi saat itu? Oh, belum nanya. Cuman yang kutanya waktu itu cuma waktu seleksinya aja. Tapi untuk apanya belum. Tapi rencana aku mau nanya sama siapa? Sama kakak pernah paskibraka. Oke. Jangan terlambat nanyanya ya. Udah sampai di sana baru ditanya gitu ya. Oke, baik. Senang ya kalian berdua itu memang bangga sama kalian berdua ya. Kalau mungkin tidak semua orang kan ya dapat kesempatan emas seperti kalian bisa di tingkat Kota Gunung Soli, bahkan Jessie bisa sampai di tingkat provinsi. Karena seingat saya kalau di tingkat nasional itu nggak banyak deh kayaknya ya. Tingkat nasional untuk nanti kita tanya sih sama Pak Alfian, kebetulan juga paskibraka Kota Gunung Soli di bawah asuhan Kesbangpol ya. Nanti sama Pak Alfian juga kita tanya bagaimana sih sejarahnya paskibraka kita di Kota Gunung Soli. Ada nggak yang pernah sampai ke tingkat nasional, ya kan? Nah seperti itu. Nah tadi kalau si Nito bilang kedisiplinan itu masih melekat nih. Sampai sekarang masih melekat nggak, Nito? Masih melekat. Bangun jam berapa? Kira-kira
setengah 5. Oh, oke. Ambil tengah-tengah ya, bukan jam 4, bukan jam tapi jadi setengah 5 gitu. Nah, bagaimana kalian sama teman-teman yang sudah purna nih? Biasanya kalian ada komunitas atau apa gitu untuk teman-teman dengan teman-teman purna yang lain itu ada komunitasnya. Dan sekota Gunung Stoli ini purna paskibrakanya itu ada organisasinya dari angkatan pertama hingga sekarang. Dan itu setiap sebulan sekali mungkin melaksanakan pertemuan untuk membahas apa saja kegiatan ke depan, bagaimana calon-calon paskibraka selanjutnya. Dan untuk di sekolah, teman-teman saya purna juga tentu saja ilmu yang kami dapatkan dari masa karantina itu kami turunkan kepada adik-adik kami. Dan sehingga itu nanti kami latih baik dari PBB-nya, fisiknya, mentalnya, wawasan kebangsaannya itu kami turunkan semua. Sehingga adik-adik kami ini nanti siap untuk mengikuti seleksi. Dan puji Tuhan pada tahun ini ada sekitar 10 orang kalau tidak salah ya. 10 orang, 9 orang mengibar di Kota Gunung Stoli dan 1 orang melanjut ke provinsi itu Jesse. Oke. Ada kegiatan rutin misalnya dari Kegiatan rutin. organisasi ini purna? Kalau untuk di sekolah ada organisasi paskib, itu biasanya sekali seminggu. Di semester baru ini biasanya itu hari Jumat, nanti sore kami ada pertemuan paskib. Dan itu terdiri dari 3 angkatan, yaitu kami kelas 12, kelas 11, dan kelas 10 nanti yang akan baru bergabung dengan kami. Dan itu selalu kami latih baik dalam fisiknya, mentalnya, dan PBB. Itu selalu setiap minggu, setiap seminggu sekali. Nah, kalau kita lihat perkembangan paskibraka nih dari tahun ke tahun nih di Indonesia itu bagaimana sih menurut Anda? Kalau menurut saya perkembangan paskibraka menurut saya berkembang pesat karena tentu saja dari tahun lalu itu tempat mengibar bendera di tingkat pusat itu berubah ya. Yang awalnya dari Istana Merdeka di Jakarta kemudian pindah ke IKN. Itu salah satu perubahan yang mungkin cukup terasa bagi seluruh paskibraka di tingkat provinsi, pusat maupun kota. Karena bisa kita lihat IKN ini ibu kota baru, tidak banyak orang yang bisa ke sana ya. Dan untuk di tingkat Kota Gunung Stoli saya rasa perubahannya juga cukup ada karena dari panitia yang sebelumnya 1 tahun di atas kami 2023 itu dipegang oleh Dinas Pariwisata kalau tidak salah. Dan pada masa kami dipegang oleh Kesbangpol Kota Gunung Stoli. Itu cukup ada perbedaan baik dari tempat kami tinggal yang sebelumnya penginapan di tahun 2023 itu berbeda dengan penginapan kami dan fasilitasnya juga lumayan berbeda. Ya, oke, pengalaman seru-seru ya, Nito dan juga Jesse. Nah, tadi kita juga kedatangan salah seorang narasumber kita juga, Kepala Kesbangpol Kota Gunung Stoli. Kita banyak tanya juga ya tentang tadi yang saya katakan tadi paskibraka. Kita mau tahu juga dong paskibraka kita dari tahun ke tahun prestasinya sampai seperti apa, ya kan? Pak Kesbangpol, kita akan gabung dengan Pak Kesbangpol. Ya, nah ya podcast kali ini juga mendatangkan narasumber, ada Pak Alfian Tehareva sebagai Kaban Kesbangpol Kota Gunung Stoli. Tadi kita udah bincang-bincang sama Nito, sama Jesse juga. Bapak melihat anak muda berdua ini gimana Pak? Ya, sebelum dulu saya menyapa kita dulu. Selamat pagi ya Om ya. Dengan memperhatikan daripada kedua anak-anak kita ini, baik yang purna dan calon paskibraka provinsi, sangat tepat ya, sangat tepat dan tidak salah pilih. Ya, anak kita Yesi ini dapat menjadi utusan Kota Gunung Stoli di provinsi. Ternyata dari hasil tes kemarin dia ranking 10 ya, dari 6 untuk ranking 6 ya, dari ranking 6 dari jumlah yang jadi paskibraka provinsi dari 72 orang. Dari itu 72 orang dia ranking 6. Dan satu lagi yang laki-laki sepertinya di 10 besar ya, 10 besar. Dan kita berterima kasih untuk anak kita ini ya, kita kan tidak semua juga bisa menjadi anggota paskibraka provinsi. Karena ada juga beberapa daerah yang diminta 2, yang salah seorang tidak bisa. Ya, dinyatakan tidak lulus pada saat pelaksanaan tes. Berarti kalau Kota Gunung Stoli Pak, siapa saja Pak calonnya untuk ke ya, yang utusan dari laki-laki itu dari SMA 3. Itu namanya Randi ya, Randi, dan utusan daripada
perempuan atau ya perempuan ya, itu anak kita Yesi. Dan keduanya berhasil mereka menjadi anggota Paskibraka Provinsi. Setiap tahun kita ada selalu mengirim ya Pak ya? Iya, setiap tahun kita tetap mengirim. Tahun 2023 waktu ini Badan Kesbangpol yang menyelenggarakan kegiatan Paskibraka ini juga ada 2 orang yang kita utus dan semuanya lulus menjadi anggota Paskibraka Provinsi. Namun memang itu ada sebuah harapan kita ya, anak kita tidak hanya sampai di provinsi, ya paling tidak ya Pak provinsi dan bisa mencapai tingkat nasional, ya tingkat nasional. Tetapi ranking daripada anak-anak kita itu ya hanya masuk di ranking 5 ke atas, ya dari 1 sampai 4 itu yang akan diutus untuk seleksi lagi di tingkat provinsi untuk menjadi paskibraka di tingkat pusat. Seingatnya nih Pak, kita ada nggak paskibraka nasional Pak? Pernah nggak kita dari Kota Gunung Stoli? Dari seingat saya, ya, dari kabupatennya saya juga sampai di Kota Gunung Stoli ini sampai sekarang belum ada. Belum ada? Ya, belum ada yang jadi paskibraka nasional ya. Ya. Tantangan dong Pak ya? Ya sebenarnya itu tantangan dan harapan kita sebagai warga Kota Gunung Stoli, sebagai yang membidangi ya paskibraka ini. Akan tetapi yang membuat sebenarnya kita ini adalah dari segi pendidikan awal, ya. Harusnya ada sekolah yang punya pendidikan awal yang kerjasama dengan TNI dalam proses pendidikan dan pelatihan daripada paskibraka sebelum menuju proses rekrut daripada paskibraka. Itu berarti sama kayak daerah lain? Iya. Kalau di daratan saya rasa sudah begitu maju mereka, ya sudah begitu maju, baik dari segi pelatihan mereka, karena sebelumnya itu sudah ada pelatihan khusus kerjasama mereka dengan TNI dan Polri dalam rangka untuk pengembangan diri daripada anak-anak kita. Sehingga ketika mereka nantinya ada rekrut daripada paskibraka itu sendiri, mereka harus sudah siap dengan itu. Contohnya dari kesemaptaan, baris berbaris. Beda dengan kita yang di Kota Gunung Stoli ini, paling ya kegiatan-kegiatannya itu ya mungkin pengembangan diri yang ada di sekolah khusus untuk paskibraka. Nah, mungkin itu hanya sekali seminggu atau gimana ya? Sekali seminggu. Sekali seminggu. Tapi itu yang melatih mereka bukan dari unsur TNI atau Polri. Mungkin senior mereka juga yang melatih mereka, ya, yang melatih mereka untuk persiapan untuk masuk paskibraka itu. Artinya kalau tiap tahun seperti itu kita nggak bikin gebrakan kalau ya, jelas nggak bisa bakal cetak sejarah kita. Betul sekali. Jadi harapan kita ini kepada pembina-pembina di sekolah-sekolah, kita harapkan ada bentuk yang intensif ya, yang harus dilakukan oleh guru pembinanya. Ya, kalau bisa sebagian dari uang bos itu ya, dana bos itu ya setidaknya bisa digunakan untuk memanggil ya pelatih-pelatih dari TNI itu, karena di situ ada kesemakannya peraturan baris berbaris. Gimana lah anak-anak kita ini kalau hanya dilatih oleh senior-seniornya yang sudah purna, jadi itu belum lengkap. Tetapi kalau anak-anak kita ini kerjasama dengan pihak TNI dan Polri, mudah-mudahan mereka ada capaian bisa ke tingkat nasional. Mumpung Bapak masih Kesbang, gitu ya. Coba Pak, siapa tahu di masa Bapak jadi ini. Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan dengan artinya tadi yang saya sampaikan ya, ada suatu gebrakan yang kita buat dengan kerjasama dengan guru-gurunya dan juga dengan pihak-pihak yang terkait dalam perasaan pendidikan dan pelatihan itu. Kalau kemarin Jesse ketika di Sumatera Utara nih ya ranking 6, berarti di atas Jesse itu ada 5 orang. Iya. Kelebihan mereka menurut Jesse di mana? Menurutku sih dari fisik mereka. Fisik? Iya. Fisik mereka kenapa? Lebih tinggi kah? Lebih kuat. Mungkin karena udah dilatih lebih baik mereka. Karena berarti masuk akal yang disampaikan Pak Kesbang Pola ya soal latihan itu ya. Masuk akal. Terus juga kelebihan mereka tuh di minat bakat. Mereka karena di paskibraka itu kalau mau masuk ke pusat itu harus ada prestasinya juga yang lain. Prestasi yang udah nyampe ke provinsi atau enggak ke nasional. Kalau kita di Kota Gunung Stoli ini kan jarang-jarang lomba-lombanya ke nasional. Berarti kemarin prestasinya Jesse apa? Belum, nggak ada? Belum ada sih, tapi hanya untuk sekolah tingkat aja. Kota, selevel kota aja ya.
Oke, berarti punya prestasi di tingkat provinsi, iya, begitu ya. Apalagi kalau sampai nasional. punya prestasi di tingkat nasional. Iya. Oh, gitu ya kekurangan kita. Tapi dari sisi mungkin pengetahuan seperti itu menurut Anda masih berimbang? Kayaknya enggak deh. Mungkin imbang juga, tapi masih kurang sama kita sepertinya kalau di sekolah. Jessie banyak belajar saat itu ya dengan mereka-mereka yang ternyata Banyak. jauh di atas di Jessie ya. Bahkan sempat kayak insecure gitu. Sempat juga. Karena mereka ada yang taekwondo, ada yang main musiknya gini sampai ke nasional juga ada. Jadi kayak aku heran kok mereka lebih hebat-hebat banget sih. Gitu. Bisa nanti dibagi sama junior-junior berikutnya ya, Pak Kaban ya. Iya. Jadi ternyata kalau ikut paskibraka cuma bukan sekedar ini dong, model-model tinggi badan ya. Iya. Iya Pak Kaban. Iya. Saya rasa betul apa yang disampaikan anak kita nih Yesi ini. Memang dari segi ketinggian karena sudah ada persyaratan ketinggian itu loh Bu. Yang pria itu minimal 170 dan perempuan itu minimal 165. Kurang dari situ maka tidak akan lulus Bu. Nah, kemudian mereka ini kan dari segi ilmu pengetahuan ya dari segi pengetahuan lebih hebat juga dari kita, mereka daripada kita. Mungkin karena fasilitas yang cukup memadai. Kalau kita di sini ya mungkin hanya belajar di Google aja ya di Google. Tapi mereka itu ada sebuah BIMTEK khusus ya, sama dengan ya penerimaan yang CPNS TNI dan Polri itu mereka sudah bisa kuasai dari segi psikologi, dari segi tes psikotes itu mereka sudah pada hebat-hebatnya. Sementara kita ya mungkin hanya pendidikan yang didapatkan di sekolah dan pengalaman-pengalaman yang bisa dibaca di internet dan lain-lainnya. Nah, sementara mereka terus belajar dan ada yang menjadi pembimbingnya. Saya lihat kita di Kota Gunung Stoli ini ya saya hanya mengenai fisiknya saja. Ya, fisiknya bagaimana cara berbaris. Dan itu pun yang melatihnya adalah senior mereka. Dan ternyata itu nggak cukup Pak, dibawa ke provinsi atau nasional. Iya, jadi kan yang perlu harus dipersiapkan adalah pengetahuannya mengenai wawasan kebangsaan juga. Ya, tes psikologinya juga harus bisa disiapkan mulai sekarang dari segi fisik. Memang tinggi, tetapi tidak ideal berat badannya Bu. Ini ada kemarin yang saya lihat ada 185. Tetapi berat badannya ya sangat-sangat kurang, sangat kurang dengan ketinggiannya. Ada juga yang overweight, jadi itu persoalannya. Jadi sebenarnya itu untuk mempersiapkan di provinsi itu ya mulai Januarinya itu mulai pada pendaftarannya ini. Karena tesnya nanti kan di tahun 2020 kita laksanakan pada bulan 4, bulan 5-nya nanti di provinsi. Jadi itu persiapan yang cukup intensif yang dilakukan oleh anak-anak kita ini. Kalau hanya ikut-ikutan saja, ya inilah tadinya, ini tadinya sama yang Kota Gunung Stoli hanya ikut-ikutan saja. Ketika dia nanti ada tes wawasan kebangsaan yang passing grade-nya 70, malah kurang dari 70, maka itu dinyatakan tidak lulus Bu. Artinya tidak melanjut ke tes berikutnya. Jadi tes yang kita lakukan ini online semua, ya. Ini soal-soalnya bukan dibuat oleh panitia lokal. Nah, ini pendaftarannya aja sudah di laman BPIP Paskibraka Guaidi. Nah, jadi soalnya semua dari pusat, ya, baik TWK, TIU, ya dan juga seleksi administrasinya. Jadi apa persyaratan yang kurang dengan saya sudah jelas, tidak bisa melanjut ke tes TWK dan TIU. Boleh spill dikit Pak apa rangkaian kegiatan mereka setelah ini Pak? Ini kan sudah pertengahan Juli nih ya. Iya. Nah itu kegiatannya nanti yang akan mereka ikuti baik yang di Kota Gunung Stoli sama Sumatera Utara bagaimana Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Yesi bahwa mereka itu sudah akan memulai pelatihan pada tanggal 5 ya. Tadi ya tanggal 5 artinya saudara Yesi ini, anak kita Yesi ini sudah berangkat dari Kota Gunung Stoli paling telat tanggal 3 sudah tiba di Kota Gunung Stoli. Tentu sebelum itu nanti kita akan mengundang mereka kembali melakukan pembekalan baik yang paskibraka yang provinsi maupun paskibraka yang pengibar bendera di Kota Gunung Stoli ini.
Ini kita buat rundownnya mungkin minggu terakhir ini nanti. Minggu terakhir mungkin tanggal 24 lah. Makanya kita undang ya, kita kasih pembekalan apa yang perlu harus dipersiapkan oleh Paskibraka provinsi dan juga Paskibraka yang ada di Kota Gunung Stoli. Rangkaian selanjutnya ini pada tanggal 31 nanti kita akan melaksanakan tantingan dalam arti mereka itu harus ditanamkan dulu tujuan mereka harus dikarantinakan, kenapa harus mereka dikarantinakan gitu ya. Dan pada tanggal 1 nanti kita sudah mulai pelaksanaan pelatihan dan mudah-mudahan ini akan berlangsung di lapangan Merdeka ya, di lapangan Merdeka selama 18 hari. Nah, selama 17 hari itu nanti mereka latihan terus, latihan dan dari pagi sampai sore ya. Maka yang kita mintakan, kita harapkan adalah ketahanan daripada fisik, karena kalau bisa dikatakan tidak ada kata-kata sakit. Ya, tidak ada kata-kata sakit. Walaupun sakit, anggap saja sehat. Feedingnya harus banyak, Pak. Ya, itu makanya mulai dari sekarang memang harus dipersiapkan gitu. Karena masuk pelatihan nanti ya dari segi gizinya memang kita akan penuhi, ya, dan termasuk baju-baju trainingnya, termasuk hotelnya dan lain-lain, makan malamnya. Dan pada malam harinya nanti bukan hanya pendidikan di lapangan aja yang kita mereka juga akan diberikan pendidikan mengenai wawasan kebangsaan dan lain-lainnya, ketahanan nasional. Dan ini nanti kita undang unsur Forkopimda ya untuk menjadi narasumbernya pada saat itu selama mereka dalam proses pendidikan. Unsur pelatihnya dari mana Pak kali ini? Nah ini tim seleksinya dulu ini saya sampaikan, ini tadi lupa. Tim seleksinya dari TNI, ini TNI dan dari Dinas Kesehatan yang tim dari medis, dan pelatihnya nanti adalah dari TNI juga ya. Ada 3 orang yang sudah kita SK-kan melatih selama 18 hari nantinya. Oke. Baik, terakhir mungkin Pak, saya mau tanya, bagi Bapak sendiri bagaimana sih Paskibraka ini bisa membangkitkan nilai-nilai kebangsaan generasi muda kita di Kota Gunung Stoli, Pak? Iya. Sesuai dengan prokes kita ya, Paskibraka menuju Indonesia Emas, dan harus kita ketahui bahwa mereka ini merupakan aset bangsa. Mereka disiapkan ini adalah sebagai pemimpin masa depan kita. Sebagai pemimpin bangsa itu, maka mulai dari sekarang, mulai pelatihan itu, mereka harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila. Dan tidak hanya menaikkan dan menurunkan bendera, tetapi mereka harus punya tanggung jawab, disiplin, dan punya integritas bahwa mereka itu adalah benar-benar pemimpin bangsa, depan bangsa yang akan disiapkan 20 tahun ke depan, tahun 2045. Itu Bu Indah. Pesannya kepada anak-anak Paskibraka kita Pak tahun ini Pak? Ya, saya mengharapkan ya kepada anak-anak kita Paskibraka yang provinsi dan juga yang di Kota Gunung Stoli, supaya menjadi teladan, menjadi teladan ke depan kepada generasi-generasi yang belum ada kesempatan, ya, yang belum ada kesempatan, dan tingkatkan semangat nasionalisme, ya, dan mengisilah kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif, dan jadilah agen perubahan dalam menjadi dapat menularkan energi positif kepada rekan-rekannya yang masih belum ya terpilih menjadi anggota Paskibraka. Dan kita berharap mereka ini ya tidak ada identik dengan narkoba, menjauhkan diri dari narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya tawuran. Kita ucapkan terima kasih kepada anak-anak kita ini SMA 1 dan SMA semuanya. Selama ini kita tidak melihat lagi ada tawuran-tawuran yang dilaksanakan oleh anak-anak kita SMA di lingkungan pemerintah Kota Gunung Stoli itu. Oke. Kalau Jesse, apa tekadnya nih untuk Paskibraka Sumatera Utara di tahun 2025 ini? Kami menaruh harapan besar loh sama Jesse, jangan sampai gagal. Pokoknya mengharumkan nama Kota Gunung Stoli, gitu. Apa? Tekadnya sih supaya didoakanlah saya dan teman saya Randi supaya sehat-sehat dan fisik kami kuat, karena kalau tingkatnya di provinsi itu pasti emang beda nanti latihannya. Jadi
supaya kami tetap fit pas latihan juga. Sama pastinya ada juga posisi-posisi yang harus kami kejar, yang harus kami pikirkan dari sekarang supaya kami bisa dapat posisi itu. Jadi mohon doanya supaya kami berdua punya posisi masing-masing di Paskibraka Provinsi. Mudah-mudahan posisi yang keren ya nanti kita Pak ya. pembawa baki ya. Pembawa baki, iya benar. Nanti kan disebut juga nama orang tua bangganya ya. Dari pemerintah Kota Gunung Stoli. Iya, benar. Yesi, pembawa baki. Iya. Nah, begitu bangganya. Pasti gitu, bangga Bunda. banget ya. Nah, gitu, Iya. Bunda. Jadi terima kasih Jessie sudah mengharumkan nama Kota Gunung Stoli tingkat provinsi ya. Kita tunggu nanti aksinya di tanggal 17. Sama Nito juga yang luar biasa tadi yang udah berbagi cerita juga ya. Mudah-mudahan ini menyemangati juga adik-adiknya, junior-juniornya, dan juga Pak Alfian juga. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Alfian bisa bikin sesuatu yang baru nanti. Luar biasa. Di masanya Pak Alfian ada tingkat nasionalnya kita Paskibraka ya Pak ya. Di balik kesuksesan Cabang Kesbol ada dana kita. Yes. Iya. Oke, jadi kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita. Oke, jadi Paskibraka menuju generasi emas ini terjadi di Kota Gunung Sitoli. Jadi terima kasih sudah hadir di Nahya Podcast dan sukses selalu ya untuk Jessie, untuk Randi dan juga untuk teman-temannya juga Nito dan teman-teman yang bakal memberi pelatihan juga kepada adik-adik juniornya dan tentu saja untuk Kesbangpol juga. Siap. Ya, semangat selalu. Selalu sehat. dan Ya, semangat. terima kasih. Sampai jumpa. Merdeka.